Balik lagi di konten You Explore. Ning Andi J, Ning Keneki. Bareng aku Lutfia Syaki. Dan aku Silvina. Nah BTW gimana nih kabarnya Yuti Friend? Kalau aku sendiri sih pusing banget ya Silvina, karena abis UTS nih. Waduh, bener banget lagi. Ini di kepala aku rasanya masih muter-muter soal-soal UTS yang kemarin bikin burnout, Upi. Betul, dan kita sekarang itu butuh banget untuk nenangin otak kita nih, karena bakal dibantai sama tugas-tugas yang baru. Bener banget. Nah, itu dia alasan kita sekarang ada di sini. Ini tuh tempat yang ikonik banget di Cirebon, tapi masih jarang banget orang tahu tempat ini. Nah, kira-kira kita ada di mana ya? Boleh di-spill nggak sih? Pasti Yuti Friend juga penasaran banget kan? Oke deh, aku spill tipis-tipis aja. Jadi, kali ini kita ada di Museum Pangeran Cakrabuana. Lokasinya itu ada di Jalan Sunan Derajat, nomor 1, Sumber, Kabupaten Cirebon. Wow, dari namanya aja kita udah nggak bisa ngebayangin ya gimana dalamnya. Betul banget. Ikutin kita yuk, friends. Sebelum masuk ke area koleksi, kita diarahkan buat ngisi buku kunjungan dulu di lobi. Nggak ribet kok, cepet banget. Nah, pas ngisi buku kunjungan, kita juga bakal dikasih brosur dengan desain yang unik, nuansa budaya yang kental banget. Brosur ini memuat informasi mengenai museum, termasuk gambaran umum dan berbagai koleksi yang bakal kita temui nantinya. Museum Pangeran Cakrabuana ini didirikan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2017, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Pendirian museum ini memiliki tujuan mulia sebagai sarana pelestarian budaya dan edukasi masyarakat tentang kekayaan sejarah Cirebon. Nah Yuti Friend, Museum Pangeran Cakrabuana memiliki 2 lantai dengan tata ruang yang terstruktur dengan baik. Setiap lantai memiliki koleksi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menggambarkan kekayaan budaya Cirebon. Yuk kita mulai aja eksplorasi di lantai pertama. Begitu memasuki ruang koleksi lantai pertama, pengunjung akan langsung disambut oleh 5 topeng Cirebon yang terpajang megah. 5 topeng Cirebon ini bukan sekedar karya seni atau topeng tarian biasa loh. Topeng-topeng ini menyimpan filosofi mendalam tentang perjalanan hidup manusia. Topeng ini merupakan pelambang 5 watak sekaligus 5 tahapan hidup manusia yang harus dilalui dan dikendalikan dengan bijak. Kelima topeng ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang harus dilalui dengan kesadaran penuh. Nah Yuti Friend, jangan lupa loh ya, Cirebon juga terkenal sebagai salah satu pusat batik di Jawa. Dan di sini juga dipamerkan berbagai koleksi batik khas Cirebon dengan motif-motif yang syarat akan makna filosofis dan juga estetika tinggi. Canting adalah alat utama dalam proses membatik yang digunakan untuk menorehkan malam atau lilin cair ke atas kain membentuk motif-motif yang diinginkan. Oke Yuti Friend, setelah kita puas menjelajahi berbagai koleksi di lantai pertama, saatnya kita naik ke lantai 2 untuk melihat koleksi-koleksi menarik lainnya. Di lantai 2 terdapat 2 ruangan terpisah, yaitu ruang sebelah kanan dan juga ruang sebelah kiri. Masing-masing ruangan memiliki tema koleksi yang berbeda tapi tetap menakjubkan loh. Yuk kita mulai eksplorasi dari ruang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah Yuti Friend, di pojok ruangan ini kalian bisa lihat beberapa koleksi gerabah kuno yang dipajang dengan rapih. Gerabah-gerabah ini adalah bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Cirebon sudah memiliki peradaban yang panjang dan maju sejak ratusan tahun yang lalu loh. Bentuk-bentuknya juga sangat beragam ya, ada yang berbentuk guci, tempayan, periuk, dan berbagai wadah lainnya. Sekarang kita bergeser ke koleksi lukisan yang paling menarik perhatian adalah lukisan Babat Alas Amer ini. Lukisan ini adalah lukisan kaca karya Rafan Hashim dari Sanggar Nurjati Desa Kemlaka. Rafan Syafari Hashim atau yang diakrab dipanggil Opan adalah pelukis kaca dan budayawan serta filolog yang terus-menerus merekonstruksi kejayaan dan keunggulan ekspresi budaya manusia Cirebon. Dalam lukisan kacanya, ia menggali keunggulan baik dari unsur visual, idiom-idiom Cirebon, maupun nilai-nilai yang terserap. Yang bikin semakin respect adalah beliau mendirikan Sanggar Nurjati dengan tujuan membina para pelukis muda untuk melanjutkan dan mengembangkan seni lukis kaca Cirebon. Dan di sepanjang dinding ruangan ini, kalian bisa lihat 7 wayang yang dipajang dengan sangat rapi. Ketujuh wayang ini adalah wayang sanggan, wayang dengan badan tegak dan berwajah kesatria. Contohnya adalah Kangsa Badong, Kangsa, Kuda Wirangrong, Pati Halmoka, Raden Wersaksa, Bumiloka, dan juga Rahwana.
Nah Yuti Friend, setelah puas melihat-lihat koleksi di ruang sebelah kanan, sekarang saatnya kita pindah ke ruang sebelah kiri. Di ruangan ini, koleksinya nggak kalah menarik dan unik. Suasana di ruangan ini juga terasa lebih sakral dan artistik. Yuk kita lihat satu persatu koleksinya. Di bagian ini, kalian bisa lihat koleksi wayang kulit yang dipajang di balik kaca. Wayang kulit ini adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di Indonesia yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan yang paling menarik perhatian adalah wayang golek cepak tokoh Panji. Wayang golek ini adalah jenis wayang yang menyerupai boneka, di mana dalam bahasa Cirebon disebut golek. Wayang ini berkembang di Cirebon sebagai media penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Yang uniknya lagi, wayang golek cepak ini tidak hanya membawakan cerita dari Ramayana ataupun Mahabharata saja, tapi juga dari cerita Babat Cirebon yang menceritakan sejarah Cirebon. Disebut cepak atau papak karena bentuk kepalanya yang papak atau agak datar, karena menggunakan ikat kepala yang dikerut. Di sini ada gamelan laras pelog, salah satu jenis gamelan dengan sistem tangga nada pelog. Gamelan dengan laras pelog ini menghasilkan nada-nada yang lebih lembut, hikmat, dan terkesan agung. Biasanya gamelan laras pelog digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang yang bernuansa sakral, upacara adat, ataupun pertunjukan tari klasik yang serius. Dan yang ini adalah gamelan laras prawa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan laras lendro. Berbeda dengan laras pelog, gamelan dengan laras lendro memiliki karakter nada yang lebih riang, ceria, dan dinamis. Gamelan laras lendro sering dipakai untuk mengiringi pertunjukan wayang yang bersifat menghibur, tarian yang energik, ataupun pertunjukan rakyat yang lebih santai dan meriah. Nah, gimana nih Tifren? Tadi kan kita udah keliling museum nih dari lantai 1 sampai lantai 2. Menurut kalian seru banget gak sih? Kalau menurut aku sih seru banget ya Silvina. Seru banget Upi. Jadi di museum ini kita bisa belajar. Terutama yang aku dapat itu, aku belajar tentang 5 topeng yang ada di sini. Ternyata masing-masing dari kelima topeng ini punya filosofinya tersendiri tentang tahapan kehidupan manusia. Nah, selain topeng ada juga batik, kostum tari, baju adat, dan juga wayang. Ada wayang golek dan juga wayang kulit Upi. Wow, luar biasa banget ya. Nah, selain koleksinya yang menarik juga, yang bikin kita nyaman tuh mulai dari fasilitasnya yang lengkap nih. Dari musola, tempat parkir, tong sampah yang dijaga banget sama petugas keamanan di sini. Benar, menurut aku ini tuh cocok banget buat kaum mahasiswa ataupun pelajar yang mau riset. Atau cuman buat healing-healing tipis tapi bisa nambah insight baru loh. Betul. Nah, buat mahasiswa nih jangan perlu khawatir tentang biaya. Karena buat datang ke sini itu tanpa biaya sepeser pun. Kalian cukup daftar pengisian di bawah aja. Dan masuknya gratis, tis. Bener banget, kapan lagi di Cirebon ada tempat yang seru, informatif, edukatif, tapi apa? Gratis. Coba. Betul. Nah, buat kalian yang mau datang ke museum ini buka dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, Yuti Friend. Nah, buat Yuti Friends yang tahu rekomendasi tempat menarik mana lagi yang boleh kita kunjungin, boleh komen di kolom komentar ya. Ya, betul. Mungkin segitu aja ya dari kita berdua. Aku Latsya Syaki. Dan aku Silvina. Pamit undur diri. See you, Yuti Friends!